apa yang sebenarnya berlaku semasa di JT. Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Lari yang dirilis pada tahun 2013 di Malaysia. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Malik, yang dimana Malik telah meninggalkan rumah dan kampung halamannya selama 7 tahun untuk menjadi seorang tentara di Malaysia. Hingga pada suatu hari Malik memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan tragedi kematian ayahnya dan hilangnya sang adik. Jadi langsung saja kita review, dan ini dia Lari 2013. Jadi pada awal scene kita melihat seorang pria yang baru turun dari taksi dan dia bernama Malik. Malik adalah seorang mantan tentara dan hari itu kepulangan Malik setelah 7 tahun menjalankan tugasnya sebagai tentara. Dan kepulangan Malik pada hari itu disambut dengan kematian ayahnya. Dan tak lama kemudian pamannya datang dan mengatakan kepada Malik jika ayahnya meninggal dikarenakan dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dan adiknya yang bernama Mita juga hilang pada hari yang sama. Kemudian di sore harinya Malik mendatangi tempat kejadian ayahnya dibunuh, dan tak lama kemudian datang seorang wanita dan menyuruh Malik untuk segera pergi meninggalkan kampung itu dikarenakan Malik dalam bahaya. Dan wanita itu kita sebut saja Vina. Jadi Vina adalah mantan kekasih Malik pada 7 tahun yang lalu. Namun di sini Vina terpaksa menikah dengan seorang pria yang bernama TJ karena perjodohan. Saat Vina dan Malik membicarakan tentang kasus human trafficking, tiba-tiba sebuah kapal dengan 2 orang awak kapal melewati mereka. Dan Malik merasa jika ada yang tidak beres dengan kedua orang itu. Kemudian Malik mengikuti mereka sampai di sebuah warung. Dan saat Malik duduk di meja sebelah orang yang menaiki kapal tadi, tiba-tiba salah seorang dari pria itu berkata jika ada seorang tentara yang baru pulang dari medan pertempuran hanya karena cinta yang tidak sampai. Namun di sini Malik tidak menggubris ucapan dari orang itu. Hingga pada saat Malik memutuskan untuk pergi meninggalkan warung itu, tiba-tiba salah satu dari orang itu memegang lengan Malik dengan berkata, "Makan dan minum saja dulu, biar aku yang membayarnya." Malik yang mendengar hal itu merasa dilecehkan dan ia langsung menghajar kedua orang itu. Kemudian esok subuhnya saat Malik sedang tertidur lelap, Malik dibangunkan dengan suara kapal yang mencurigakan dikarenakan saat itu masih jam 3 subuh. Dan hal itu sangat tidak lumrah jika masih ada kapal nelayan yang masih berkeliaran. Lalu Malik mengikuti kapal itu, dan di sini Malik melihat jika ada 2 orang awak kapal itu adalah orang yang Malik pukul sore tadi di warung. Dan Malik memasuki mobil van yang berisi beberapa gadis muda untuk mencari lokasi adiknya yang hilang. Kemudian mobil van itu berhenti di sebuah gudang kosong, dan tak lama kemudian Malik dilihat oleh seseorang di tempat itu, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Dan setelah Malik lolos dari
perkejaran itu, Malik memutuskan untuk pergi ke sebuah wilayah yang diketahui jika tempat itu banyak informan tentang human trafficking dengan menaiki kereta api. Sedangkan di tempatnya lain kita diperlihatkan ada seorang pria dan dia bernama TJ. Di sini TJ mendapatkan informasi jika markas tempat penampungan gadis-gadis yang mau dijual didatangi oleh Malik. Dan di sini TJ merasa jika bisnisnya dalam sebuah masalah. Dan salah seorang anak buahnya memberitahu jika tadi istrinya TJ bersama Malik di pinggir sungai. Kemudian TJ pun pulang ke rumahnya dan dia langsung memarahi dan menyiksa istrinya. Dan di sini Vina pun memberitahu kemana tujuan Malik pergi. Aku tak tahu berkemana dia. Tak mengundang. Aku ni laki kau kan? Aku mengundang. Abang, aku ini kan isteri abang lagi. Di sini TJ mengutus beberapa anak buahnya untuk membunuh Malik. Dan setelah itu, Malik telah sampai di sebuah stasiun kereta api. Tiba-tiba Malik pun dikejar oleh orang suruhan TJ hingga terjadilah perkelahian. Namun dari kejauhan, seorang supir taksi melihat jika Malik dalam sebuah masalah dan dia memutuskan untuk membantu Malik agar bisa kabur dari orang-orang itu. Sedangkan di tempat yang lain, bos besar yang menjalankan bisnis human trafficking ini mengetahui jika ada orang yang mengetahui tentang bisnisnya itu. Kemudian dikarenakan dia marah, dia pun memukul dua orang anak buahnya yang kurang berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kemudian di sebuah hutan tempat Malik bersembunyi, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang tadi mengejarnya di stasiun. Dan Malik dengan instingnya sebagai prajurit pun mengetahui hal itu. Dan dia dengan sigap melawan anak buah si TJ hingga si tukang taksi pun datang membantu Malik untuk kabur. Kemudian Malik dengan mengendarai mobil taksi itu menuju ke dermaga tempat di mana kapal-kapal nelayan bersandar guna untuk memantau anak buah si TJ. Dan tepat pada jam 4 subuh, Malik melihat dua orang yang dia pukul waktu itu. Dan Malik menaiki kapal mereka dengan cara diam-diam. Singkat cerita, di esok siangnya kedua awak kapal ini pun berhenti untuk menambah bahan bakar kapalnya. Dan salah seorang dari pria itu pun mengisi bahan bakar. Tiba-tiba Malik langsung menendangnya. Dan Malik berkelahi sambil bertanya mereka bekerja untuk siapa. KJ!
Siapa? Cakap! Tak ada siapa. Kemudian Malik membawa mereka dengan menggunakan kapal kecil untuk menuju ke tempat base camp si TJ. Sesampainya di tempat TJ berada, di sini Malik langsung menghajar semua orang yang ada di ruangan itu, dan Malik memaksa TJ untuk mengakui perbuatannya. Dan dia menanyakan tentang keberadaan Mita adiknya. Setelah TJ angkat bicara tentang para gadis yang dia culik di Malaysia untuk dibawa ke seseorang dari Thailand yang bernama Pailong. Kemudian esok paginya Malik langsung menuju ke perairan Thailand dengan menggunakan kapal nelayan. Namun tak lama kemudian Vina pun datang bermaksud untuk ikut dengan Malik. Dikarenakan Vina memaksa, akhirnya Malik pun terpaksa membawa Vina bersamanya. Singkat cerita, setelah Malik dan Vina sampai di Thailand, Malik melihat seseorang yang pernah dia lihat bersama dengan dua orang yang membawa para gadis dari kapal sebelumnya. Malik pun mengikuti orang itu sampai di sebuah gedung. Dan Malik meyakini jika tempat itu adalah tempat para gadis ditawan. Setelah Malik sudah siap dengan segala persiapannya, Malik pun segera menuju ke gedung itu untuk menjemput sang adik. Setelah Malik berhasil menemukan adiknya, dia pun membawa adiknya pergi. Namun Malik dikejar oleh anak buah Pailong dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Namun pelarian Malik harus terhenti karena berhadapan langsung dengan Pailong. Namun di sini Pailong meremehkan Malik dengan menyuruh anak buahnya melawan Malik dengan tangan kosong. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Malik pun lari dan tak lama kemudian Vina dan temannya yang membawa taksi ini pun datang menjemput Malik hingga sampai di perbatasan Thailand dan Malaysia. Dan anak buah Pailong datang menabrak mobil yang dinaiki oleh Malik hingga terbalik. Dan tak lama kemudian Pailong pun datang dengan senjatanya. Namun beruntung ada polisi dan mereka menembaki Pailong hingga Pailong meninggal. Dan di sini film pun telah selesai dengan diperlihatkan kepergian Malik. Terima kasih untuk kalian yang telah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.